Hai, ketemu lagi. Eh, Sekarang gue mau sedikit review handphone yang kurang lebih hampir sebulan ini gue pakai. Ngegantiin handphone yang dulu udah rusak duluan. Jadi gue mau nge-review sedikit pengalaman gue pakai salah satu handphone dengan value for money terbaik di kelasnya, yaitu Redmi Note 8. Nah, kenapa gue pilih pakai Redmi Note 8? Kayak yang gue bilang barusan, ini adalah salah satu handphone dengan value for money terbaik di kelasnya. Kalau kita bandingkan harga dengan kualitas spesifikasi yang didapat, menurut gue ini yang terbaik. Karena kalau ngelihat handphone dengan merek-merek lain dengan spesifikasi yang mirip-mirip, gue rasa harganya mungkin bedanya bisa 1 juta lebih mahal dibandingkan handphone ini. Jadi handphone ini waktu itu gue beli sekitar antara 2,3 sampai 2,6 juta. Kenapa gue putuskan beli ini? Karena sebelumnya gue sudah lihat baca dulu spesifikasinya, ternyata dia punya kamera yang resolusinya gila. Menurut gue ini gede banget, resolusinya sampai 48 megapiksel. Dan ini ternyata menjadi senjata utama dari Redmi Note 8. Secara fisik, dimensi handphone ini nggak terlalu gede, tapi ya sebetulnya gede lah, cuma nggak terlalu gede kayak handphone dengan spek yang sama dari merek lain gitu. Ini ukurannya hanya 6,3 inci, nggak sampai 6,5, walaupun sebetulnya gue lebih suka handphone yang ukurannya lebih kecil. Sebelumnya gue pakai handphone hanya dengan ukuran tuh 5,5 inci gitu. Awal pakai ini juga gue ngerasa ini terlalu bulky atau gimana gitu ya, nggak terlalu handy, tapi ya setelah dipakai lama ya lama-lama terbiasa juga gitu. Yang jelas memang kalau untuk dimasukin ke kantong dia agak panjang, agak nahan di celana gitu. Terus handphone ini dia punya Gorilla Glass di depan dan Gorilla Glass panel di belakang. Jadi secara fisik menurut gua tampilannya ini bagus dan sama sekali nggak terlihat murahan gitu. Apalagi dengan adanya 4 kamera di belakang ini kan kayak nunjukin banget kalau ini tuh handphone flagship. Padahal ini bukan flagship, karena di atasnya ini masih ada Redmi Note 8 Pro dengan beberapa perbedaan spek dengan Redmi Note 8. Tapi buat gua untuk penggunaan sehari-hari dan gua bukan gamers, handphone ini sudah cukup mumpuni. Handphone ini udah pakai RAM sebesar 4 GB dan internal memorinya 64 GB. Buat gua itu udah sangat cukup, karena penggunaan gua juga paling untuk ngejalanin aplikasi-aplikasi yang biasa gua pakai buat kerja atau buat iseng-iseng aja, dan gua nggak pernah main game yang berat-berat kayak orang-orang main Mobile Legends atau PUBG gitu. Dan gue juga belum pernah ngetes sendiri. Lalu kamera handphone ini sudah dilengkapi dengan Android 9.0 atau Android Pie. Kalau nggak salah mungkin itu Android terakhir sampai saat ini, masih yang itu ya, masih pakai yang Pie. Selain itu, handphone ini juga dibekali dengan CPU quad core. Jadi kalau lu suka kerja di handphone ini, atau misalnya lu tadi kayak gue bilang lu main game yang lumayan berat, mungkin ya handphone ini juga nggak terlalu bermasalah lah. Sekarang gue mau ngebahas apa yang gue suka dari handphone ini, karena itu menjadi alasan gue untuk membeli handphone ini. Jadi gini, karena pekerjaan gue bidangnya di fotografi dan videografi, jadi tentu gue nyari handphone atau gadget yang bisa menunjang pekerjaan gue. Nah, menurut gue handphone ini dengan kamera yang memiliki resolusi 48 megapiksel itu udah cukup mumpuni gitu untuk penggunaan harian, bahkan untuk bikin foto-foto atau video-video yang membutuhkan ketajaman dan
kualitas yang baik, handphone ini sudah bisa memenuhi kebutuhan itu gitu. Oke, jadi untuk fungsi kameranya kita bisa di sini kita lihat banyak banget ini ya, ada beberapa pilihan mode untuk menggunakan kamera. Yang pertama ini ada slow mo, jadi kita bisa bikin video-video slow mo. Nanti bakal gua tampilin video slow motionnya. Lalu ada video singkat, video normal. Nah, ini video ini resolusinya untuk kamera depannya aja udah Full HD. Jadi misalnya kalau buat ngevlog di luar yang males bawa kamera besar atau bawa GoPro atau apa, pakai kamera pakai handphone ini pun udah cukup bagus gitu. Itu udah gue pakai di video sebelumnya yang gue nge-review drone. Nah, itu yang Maris drone itu udah gue pakai, dan itu hasilnya menurut gue oke buat ukuran handphone. Lalu yang kedua lalu setelah itu ada foto ini dia bisa zoomingnya sampai, ini ada 2 kali zoom, coba kita coba sini, 2 kali zoom. Jadi kalau misalnya foto itu ada pilihan zoomnya sampai 2 kali atau wide. Jadi ini untuk mode fotonya. Jadi untuk mode fotonya itu ada pilihan, ada zoom itu ada normal dengan ukuran zoom normal, lalu ada wide, dia jadi tampilannya jadi lebih lebar, dan lalu ada 2 kali zoom. Nah, ini menurut gue cukup oke. Jadi lu bisa motret makro pakai handphone ini. Selain itu juga ada mode makronya memang di handphone ini. Jadi kayak misalnya ini kita coba foto dulu ya. Ini kalau mode normal segini, lalu ini wide-nya segini, dan ini zoom-nya gini. Terus yang jadi keunggulan lain dari handphone ini yaitu di sini ada mode pro-nya dari kamera. Jadi kayak ini lu bisa atur white balance-nya, lu bisa atur diafragmanya, lu bisa atur shutter speed-nya, bisa atur ISO-nya, dan lensanya bisa lu atur wide, makro, atau ultra wide. Jadi kayak yang tadi gue bilang, misalnya lu suka jalan suka motret landscape, lensa ultra itu sangat kepake gitu. Terus hal lain yang gue suka dari Redmi Note 8 ini adalah kualitas speakernya. Jadi kalau di handphone gue sebelumnya yang sama-sama dari Xiaomi, kalau misalnya suaranya volumenya kita paksain sampai full, mungkin agak-agak pecah atau apa. Tapi kalau handphone ini kualitas suaranya tetap bulat gitu, jadi kualitas audionya tetap terjaga. Kita coba bisa nggak ya record sini ya. Ini kita coba ini. Nah, itu kurang lebih kualitas audionya. Kalau misalnya nggak tahu kalau di video ini bakal kerekam dengan baik nggak suaranya. Tapi kalau misalnya dengar langsung, suara audionya menurut gua, suara speakernya menurut gua cukup oke. Jadi lu dengar dan cukup kenceng. Jadi misalnya lu lagi nonton video rame-rame atau dengerin musik lagi di mana rame-rame, kan nggak malu-maluin suara kualitas audionya gitu. Nah, jadi kurang lebih gitu review singkat dari gue tentang Redmi Note 8 ini. Jadi kenapa gue bilang Redmi Note 8 ini sebagai salah satu handphone dengan value for money terbaik di kelasnya, karena
keunggulan-keunggulan yang tadi gue sebutin. Yang pertama dari kualitas build quality-nya cukup baik, dengan Gorilla Glass dan Gorilla Glass panel di depan dan belakangnya, kamera dengan resolusi 48 megapiksel dan 4 kamera di sini. Dia punya fungsi masing-masing. Ini menurut gue jadi senjata yang cukup ampuh bagi Xiaomi, bagi Redmi menurut gue. Terus juga kemampuan handphone ini dalam menghasilkan foto dan video dengan kualitas yang cukup baik. Selain itu juga, dan ternyata setelah gue pakai, kualitas audionya, speakernya juga ternyata cukup oke. Jadi kalau dibandingkan dengan handphone lain yang sekelas dengan spesifikasi yang mirip-mirip, gue rasa handphone lain akan memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan ini. Itu sebabnya kenapa gue bilang Redmi Note 8 ini salah satu handphone dengan value for money terbaik. Oke, gitu dulu review singkat dari gua. Jangan lupa like, comment, juga subscribe kalau yang belum. Mudah-mudahan review singkat ini ngebantu. Jadi sekali lagi, ini bukan review barang baru. Jadi gua review ini karena gue sudah kurang lebih selama sebulan make. Ya, gitu aja. Thank you.